10 faktor yang menjadi pertimbangan dalam konseling multikultural, yaitu respectful. R. Religious atau spiritual identity atau identitas agama dan spiritual. Poin ini melihat bagaimana keyakinan agama atau spiritual seseorang mempengaruhi perkembangan fungsi psikologis dan perilaku konseling. Poin ini merupakan hal penting dengan tujuan agar konselor sadar bahwa identitas dan kepercayaan agama spiritual seseorang secara positif atau negatif mempengaruhi kehidupannya. 2. Ethnic, cultural, racial background atau latar belakang ras, budaya, etnis. Poin ini membahas tentang perbedaan psikologis yang ada di antara orang-orang dari latar belakang etnis atau budaya atau ras yang berbeda dan sama. Penting bagi konselor untuk mempunyai sensitivitas dan rasa hormat yang lebih besar terhadap siswa yang berasal dari populasi yang beragam secara budaya. 3. Sexual identity. Identitas seksual. Identitas seksual seseorang dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu peran gender dan orientasi seksual yang dimiliki. Identitas gender yang dikembangkan seseorang sangat dipengaruhi oleh perilaku, sikap, dan sifat-sifat kepribadian yang ditetapkan masyarakat sebagai maskulin atau feminin, yaitu lebih sesuai untuk atau tipikal peran pria atau wanita. 4. Psychological maturity, kematangan psikologis. Konselor harus memikirkan tantangan perkembangan yang dialami siswa dan meningkatkan kemampuan konselor untuk menerapkan strategi konseling yang lebih efektif memenuhi kebutuhan siswa mereka. Konselor juga belajar bagaimana menetapkan pengetahuan ini secara efektif untuk digunakan dalam praktik konseling. 5. Economic class standing and background, kedudukan dan latar belakang kelas ekonomi. Secara garis besar, tingkat ekonomi seseorang bisa mempengaruhi kualitas pendidikan, lingkungan, dan gaya hidup seseorang. Konselor didorong untuk menjadi lebih berpengetahuan dan peka terhadap cara-cara di mana faktor-faktor kelas ekonomi memengaruhi proses dan hasil konseling. 6. Chronological Developmental Challenge, tantangan perkembangan kronologis. Perubahan yang berkaitan dengan usia ini mewakili apa yang kita sebut sebagai tantangan perkembangan kronologis yang dihadapi individu pada titik-titik berbeda sepanjang rentang kehidupan. Konselor harus memikirkan tantangan perkembangan yang dialami siswa dan meningkatkan kemampuan konselor untuk menerapkan strategi konseling yang lebih efektif memenuhi kebutuhan siswa mereka. 7. Trauma and other threats to personal well-being, trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan seseorang. Konselor perlu mengadopsi pendekatan dengan memperhatikan beragam aspek untuk mengatasi berbagai stresor yang mengancam kesejahteraan seseorang. Tujuan akhir dari pendekatan semacam itu adalah untuk mempromosikan pemberdayaan orang-orang yang melalui layanan konseling. 8. Family history, values and dynamic, sejarah keluarga, nilai-nilai, dan dinamika. Konselor dituntut mempunyai kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mental masyarakat yang semakin majemuk. Hal yang perlu diperhatikan dari siswa adalah bagaimana siswa mendefinisikan keluarga, serta bagaimana dinamika keluarga mempengaruhi kehidupannya. 9. Unique physical characteristic, karakteristik fisik yang unik. Penting bagi konselor untuk merefleksikan ciri fisik unik yang menyebabkan stres atau mungkin menjadi sumber kebanggaan pribadi pada siswa dan mengetahui bagaimana hal ini dapat mempengaruhi
Perkembangan siswa ini penting karena ketika jenis pandangan yang diinternalisasi tidak terkendali, mereka dapat menyebabkan penilaian yang tidak akurat dan salah tafsir tentang kekuatan dan masalah pribadi konseli. 10L. Location of residence, lokasi tempat tinggal. Lokasi tempat tinggal seseorang merupakan bagian penting dari sistem ekologi total individu yang memiliki dampak luar biasa pada perkembangan psikologi seseorang.